Halo, Pisces. Apa kabar? Semoga baik-baik selalu ya. Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait gimana sih kondisi hubungan percintaan di antara kamu dengan si dia di bulan Januari tahun 2022. Begitu ya. Kondisi hubungan percintaan di antara kamu dengan si dia, orang yang kamu fokuskan. Begitu ya. So, kita langsung mulai saja, Pisces. Namun sebelumnya, sebelum kita melihat kondisi hubungan di bulan Januari 2022, kita akan mulai dulu dengan melihat, dengan membacakan kondisi hubungan kamu dengan si dia, hubungan percintaan kalian sejauh ini. Sejauh kamu menonton video ini, kita mulai dari sana terlebih dahulu, begitu ya. So, kita mulai saja. Aku shuffle dulu kartunya ya, sebentar ya. Terima kasih, alam semesta. Sejauh ini, sejauh para penonton video ini menonton video ini, bagaimanakah kondisi hubungan dalam aspek percintaan di antara para Pisces dengan orang yang difokuskan oleh masing-masing Pisces? Satu kartu terbawah. Terima kasih, alam semesta. Oke. Terima kasih, alam semesta. Tolong perjelas dan atau pertegas maksud dari kartu Six of Swords ini. 3 kartu terbawah. Terima kasih, alam semesta. Oke. Terima kasih, alam semesta. Untuk main energinya, kita punya Six of Swords. Kemudian untuk 3 kartu klarifikatornya, kita punya Two of Cups. Kemudian kita punya Four of Swords. Dan terakhir kita punya kartu Four of Wands. Begitu ya. So, Pisces, aku mendapatkan energi di mana hubungan kalian sedang berada di kondisi di mana harapan dan realita itu jauh berbeda. Maksudnya gini, kamu dan dia sejauh ini sebenarnya mempunyai harapan agar hubungan bisa dilakukan secara heart to heart, komunikasinya, suasananya, vibes-nya gitu ya. Kamu dan dia menginginkan suatu kondisi hubungan dan komunikasi yang secara vibe-nya itu dua arah,
komunikatif, personal, intens. Kalau ada masalah, maka solusional gitu ya. Kalian menginginkan suatu kondisi hubungan yang terasa enjoy, fun, chill, relax, minim masalah, minim ketidakstabilan. Itu merupakan harapan kalian gitu ya. Tapi realitanya justru hubungan terasa sangat kaku, sangat stagnan, sangat monoton gitu ya. Ada kerenggangan yang terjadi gitu ya. Aku melihat ada kerenggangan yang terjadi. Kerenggangan di sini bisa dalam artian beberapa dari kalian ada yang benar-benar tidak berkomunikasi sama sekali, namun ada yang masih berkomunikasi, namun komunikasinya seadanya. Kalau berkomunikasi pun hanya seperlunya, sewajarnya, terasa hambar, terasa tidak hidup gitu. That's why aku tadi bilang harapan dan realita jauh berbeda. Itu merupakan tema utama gitu ya. Itu adalah energi utama untuk hubungan kamu dengan si dia sejauh ini gitu ya. Secara perasaan, secara perasaan terhadap satu sama lain, aku bisa melihat bahwa sebenarnya sampai sekarang ini pun perasaan sayang dan perasaan cinta terhadap satu sama lain itu masih ada gitu ya. Keinginan agar hubungan bisa selalu berkembang, baik statusnya atau kondisinya itu masih ada. Tapi atas isu-isu tertentu, atas permasalahan-permasalahan tertentu, pada akhirnya ada kerenggangan, ada beban pikiran, ada rasa lelah, pesimisme bahkan yang aku lihat dan aku rasakan di sini gitu ya. Untuk beberapa dari kalian, aku melihat permasalahannya adalah LDR gitu ya. Ada yang sedang LDR di sini gitu ya. Kemudian ada yang jadi gini, aku mendapatkan energi di mana kamu dengan dia selain ada hubungan personal, tapi kalian juga memiliki hubungan profesional, hubungan pekerjaan gitu ya. Dan somehow ada ketakutan dari salah satu pihak di antara kamu atau dia atau bahkan berdua. Ada yang takut kalau terlalu menggabungkan personal dan profesional, takutnya nanti nggak balance. Takutnya kalau ada masalah personal, nanti dibawa-bawa kepada hubungan profesional. Begitu sebaliknya gitu. Ada ketakutan di sana yang menyebabkan kondisi hubungan sekarang agak kurang baik, agak renggang, kurang intens gitu ya. Kalaupun intens, tapi intensnya tidak positif, tidak semenyenangkan itu vibes-nya, tidak sembahagiakan itu vibes-nya gitu ya. Kemudian aku juga mendapatkan energi adanya salah satu dari kalian, kamu atau dia gitu ya, yang satunya egonya luar biasa, pengen di pengen disayang, tapi jatuhnya diktator, jatuhnya lu harus nurut sama gue, lu harus gini sama gue gitu. Nah, aku merasa energi seperti itu. Yang satu seperti itu, yang satu terlalu ya udah deh, yang satu terlalu ya udah deh ngalah gitu. Jatuhnya ini merupakan hubungan yang secara take and give itu tidak balance gitu. Yang satu overgiving, yang satu overtaking gitu. Aku merasakan energi di sana gitu ya. Aku juga melihat bahwa sebenarnya kalian berdua itu mempunyai sifat dan karakter yang sebenarnya sama. Samanya dalam artian sama-sama orang yang logis, sama-sama orang yang realistis. Tapi aku mendengar Scorpio, jadi possible ada yang berhadapan dengan Scorpio di sini gitu ya. Oke, balik lagi ke yang tadi aku mau sampaikan. Sebenarnya aku mendapatkan energi di mana sebenarnya ada yang karakternya sama nih, sama-sama logis, sama-sama realistis, sama-sama action oriented. Tapi ketika berhubungan dengan satu sama lain, salah satu mengalah, salah satu menurunkan, salah satu secara sadar ataupun tidak sadar menurunkan kadar logisnya, kadar realistisnya. Yang tadi aku bilang, terlalu overgiving. Overgiving itu nggak bagus gitu kan. Karena overgiving bisa disalahgunakan. Bisa membuat pasangan tidak menghargai kita gitu. Nah,
Kamu tahu, siapapun yang overgiving ini, siapapun yang menurunkan kadar realistisnya, yang menurunkan kadar logisnya, tahu bahwa sebenarnya nggak baik, tapi jatuhnya karena udah terlalu sayang, takut kehilangan, pada akhirnya demi hubungan baik-baik saja, kadar logisnya, kadar realistisnya diturunkan. Alhasil jadi overgiving, padahal tahu bahwa overgiving nggak baik. Tapi karena lagi nggak balance emosi dan pikirannya, jatuhnya ya udahlah, lakuin aja lah. Yang penting sekarang fine-fine aja dulu. Nah, aku menangkap energi di sana, Pisces, gitu ya. Oke. Dan kalau misalnya yang seperti itu adalah kamu, Pisces, kamu perlu menyadari bahwa itu adalah tindakan yang tidak baik, gitu. Kenapa? Ketika kamu overgiving, itu bisa menimbulkan kesan bahwa kamu terlalu mudah untuk ditaklukkan. Yang pada akhirnya pasangan bisa tidak respect kamu. Ketika pasangan tidak respect kamu, maka hubungan akan sulit untuk bisa bertahan. Karena hubungan atau cinta tanpa respect itu nggak akan kemana-mana. Kalaupun akan bergerak menuju kehancuran, menuju kegagalan. Coba perhatikan di sana, coba renungkan di sana gitu ya, Pisces ya. Oke. Nah, artinya kalau misalnya kamu adalah orang yang tadi, yang sebenarnya kamu logis, sebenarnya kamu realistis, tapi kamu menurunkan kadar logismu, kadar realistismu, sampai-sampai jadi overgiving, sampai-sampai jadi nggak baik gitu ya. Jadi gini, mungkin kamu nggak ngerti, mungkin kamu nggak paham kalau aku bilang menurunkan kadar realistis jadi gimana. Maksudnya gimana? Jadi gini, kamu tuh orangnya logis, orangnya realistis, tapi dan itu bagus gitu kan. Tapi ketika kamu berhubungan dengan dia dan kamu nggak mau kehilangan dia, kamu takut kehilangan dia, kamu bertindak menjadi tidak realistis, tidak logis. Nah, itu maksudnya. Menurunkan kadar logis, menurunkan kadar realistisnya. Jadinya tidak logis, tidak realistis. Nah, overgiving merupakan tidak realistis, tidak logis, tidak baik. Nah, itu maksudnya. Kalau kamu bingung maksudnya kalau kamu bingung maksudnya tidak realistis, kalau kamu bingung maksudnya menurunkan kadar logis, kadar realistis, maksudnya adalah menjadi tidak realistis, tidak logis di sana, gitu ya. Oke. So, Pisces, kita akan lihat hubungan kamu dengan si dia di bulan Januari 2022. So, let's see. Terima kasih, alam semesta. Bagaimanakah kondisi hubungan dalam aspek percintaan di antara Pisces dengan orang yang difokuskan oleh masing-masing Pisces di bulan Januari tahun 2022? Satu kartu terbawah. Terima kasih, alam semesta. Terima kasih, alam semesta. Tolong perjelas dan atau pertegas maksud dari kartu Knight of Cups ini. 3 kartu terbawah. Terima kasih, alam semesta.
Terima kasih, alam semesta. So, main energinya kita punya kartu Knight of Cups. Untuk 3 kartu klarifikatornya, kita punya kartu Five of Wands. Kemudian kita punya Two of Swords. Dan yang terakhir kita punya King of Cups. Gitu ya. Jadi gini Pisces, aku melihat di bulan Januari 2022, perasaan sayang dan perasaan cinta terhadap satu sama lain sebenarnya masih akan ada dan masih akan terbilang kuat, gitu ya. Namun, kerenggangan yang ada sekarang ini, kondisi yang sekarang ini terbilang kurang baik, di bulan Januari 2022 masih akan seperti itu. Jadi, aku melihat bahwa di bulan Januari 2022 belum ada perkembangan secara signifikan atau bahkan tidak ada perkembangan sama sekali. Karena energinya masih Knight of Cups gitu ya. Slow progress, slow-nya sangat tidak logis, sangat tidak wajar. Bahkan benar-benar bisa aja bukan slow tapi nggak ada progress gitu. Aku melihat kalian, salah satu atau bahkan kalian berdua, sebenarnya ada keinginan untuk mau maju, untuk do something terkait perkembangan hubungan kalian. Tapi banyak pergumulan, Five of Wands, banyak inner conflict, baik dari kamu atau dia gitu ya, pergumulan batin. Mau maju tapi begini, nggak maju tapi ntar begitu. Yang pada akhirnya pergumulan ini sebenarnya terbilang luar biasa, bergumul gitu ya. Bener-bener konflik luar biasa dalam diri, dalam batin yang pada akhirnya kalian capek sendiri dengan inner conflict ini yang pada akhirnya kalian memilih untuk ya udah deh, let it flow aja dulu, jalani dulu. Ini udah capek, ini udah banyak masalah, nggak usah terlalu dipusingin deh, jalani aja, biarkan mengalir aja. Nah, dalam membiarkan mengalir, itu kan ada kemungkinan untuk action, ada kemungkinan untuk tidak action. Nah, yang aku lihat lebih ke tidak action gitu. Belum akan ada action yang terjadi, baik dari kamu ke dia atau dia ke kamu. Aku melihat seperti itu. Possible ada yang sedang menutup akses komunikasi. Aku mendapatkan energi di sana. Possible ada yang memblokir gitu ya. Memblokir nomor, sosial media, dan atau lain-lain. Tapi benar-benar menutup akses komunikasi. Baik kamu ke dia, dia ke kamu, atau bahkan sama-sama memblokir. Sama-sama menutup akses gitu ya. King of Cups, perasaan terhadap satu sama lain itu masih ada, masih akan kuat di bulan Januari 2022. Namun atas apapun permasalahannya, alhasil actionnya belum ada di sana, gitu ya. Aku bener-bener ngerasain energi LDR yang kuat di sini, gitu ya. Lalu aku juga mendapat energi di mana possible kamu berhadapan dengan sesama Pisces, sesama Pisces, gitu ya. Oke, aku juga mendapat energi di mana ada yang hobi mendaki gunung gitu ya, rock climbing atau mountain climbing gitu ya. Aku mendapat energi di sana. Ada yang hobi di sana antara kamu atau dia gitu ya. Aku mendapat energi di sana. Oke. So, Pisces, kita bakal lihat sarannya untuk kamu gitu ya. Dalam menjalani hubungan dengan si dia. So, we'll see. Terima kasih, alam semesta. Terima kasih, alam semesta. Saran untuk para Pisces dalam menjalani dan atau menanggapi hubungan dalam aspek percintaan mereka dengan orang yang difokuskan oleh masing-masing Pisces. Satu kartu terbawah. Terima kasih, alam semesta.
Oke, terima kasih alam semesta. Kita punya kartu speeches and speaking, gitu ya. Speeches and speaking. You have important messages to deliver that can help others, gitu ya. Ini kan general reading. Sarannya juga sifatnya general. Jadi, saran ini bisa saja akan resonate untuk kamu, tapi bisa juga tidak. Karena saran ini kan saran general, jadi saran ini akan resonate untuk beberapa dari kamu dan tentunya tidak akan resonate untuk beberapa lainnya. Jadi, aku menyarankan kamu perlu mengambil personal tarot reading untuk solusi yang lebih personal, untuk saran dan pembahasan, penjelasan, pembedahan lebih personal gitu ya. Namun, kalau kamu belum mau mengambil personal tarot reading, itu nggak apa-apa gitu ya. Yang penting kamu bijak-bijak dalam mengambil pesan yang aku sampaikan, gitu ya. Namun pesannya adalah tidak ada salahnya untuk kamu yang memulai komunikasi terlebih dahulu, gitu ya. Karena dengan kamu menginisiasi komunikasi, gitu ya, perkembangan bisa terjadi, gitu ya. Dan make sure dalam menginisiasi komunikasi, komunikasi harus sifatnya solusional. Apa sih solusional? Solusional adalah berfokus pada pencarian solusi, bukan hanya untuk menyudutkan pasangan, bukan hanya untuk melampiaskan ego atau amarah. Karena kalau tujuannya hanya untuk melampiaskan amarah, melampiaskan ego, tidak akan ada perkembangan yang terjadi. Namun apabila tujuannya untuk mencari solusi, cepat atau lambat perkembangan bisa terjadi, gitu ya. Dan make sure ketika kamu mau menghubungi duluan, kamu sedang berada dalam kondisi emosional dan pikiran yang stabil. Kenapa itu penting? Kalau misalnya dia merespon secara negatif atau di luar ekspektasi kamu, contohnya dia merespon dengan slow respon, dingin, judes, atau bahkan no respon, atau bahkan marah-marah gitu ya. Kalau kamu stabil, kamu akan bisa menanggapi kembali respon-respon tersebut dengan tepat, dengan bijak. Namun, kalau kamu nggak stabil, kamu akan merespon dengan terpancing emosi yang nantinya apapun yang kamu lontarkan atau kamu ucapkan, itu bisa memperparah kondisi hubungan. Jadi hati-hati di sana gitu ya. Aku juga mendapat energi. Selain itu, sebelum ke sana, ada yang mau kulanjutkan. Selain solusional, komunikasi juga harus dua arah. Dua arah dalam artian, kamu dan dia sama-sama mempunyai porsi berbicara dan mendengar yang sama. Jangan sampai tidak balance gitu ya. Jangan sampai kamu banyak mendengar saja tapi minim bicara atau sebaliknya. Dan jangan sampai dia nggak balance juga. Jadi harus diperhatikan di sana juga gitu ya. Dan di sini pesan lainnya adalah kalau ada unek-unek, maka dibicarakan. Jangan dipendam. Kalau kamu pendam, maka make sure keluarkan dengan cara yang tepat. Misal dengan kamu olahraga, kamu melampiaskan ke journaling, ke musik, bercocok tanam, menonton, masak, dan atau lain-lain. Yang penting dikeluarkan dengan cara yang positif. Kalau kamu hanya pendam, unek-unek kan kalau konotasinya negatif, unek-uneknya misalnya kekesalan, rasa greget, itu kan negatif sifatnya, emosi negatif. Terus-terusan dipendam, entar tubuh, emosi negatif itu ibarat racun gitu. Kalau kamu terlalu mendam banyak racun dalam tubuh entar jadi nggak sehat. Bisa terpengaruh ke fisik, ke kesehatan fisik. Kalau meledak, entar malah lebih negatif lagi imbasnya. Kalau udah meledak, kamu akan bicara nggak karuan kepada dia atau bahkan kepada orang lain, siapapun itu berlaku tidak karuan yang nantinya bisa merugikan banyak pihak, merugikan diri kamu sendiri, merugikan dia, merugikan hubungan atau bahkan merugikan orang-orang di sekitar kamu. Jadi make sure di sana. Dan dalam berbicara, make sure untuk memperhatikan tata cara komunikasi yang baik gitu ya. Pemilihan kata, komunikasi juga sejelas yang memungkinkan, jangan sampai ada miskomunikasi di sana gitu ya. Untuk kamu yang bertanya, Kak, dia ngeblokir aku, semua sosial media atau semua akses diblokir. Gimana aku mau hubungin? Kalau memang pesan untuk memulai komunikasi ini adalah untuk kamu, dan kamu diblokir semua sosial media atau semua akses ditutup gitu ya. Banyak cara kok menuju ke Roma gitu ya. Kamu bisa beli nomor baru misalnya seperti itu gitu kan. Jadi selalu ada cara, tinggal kita mau coba berpikir out of the box atau tidak. Begitu.
di sana gitu ya Pisces ya. So Pisces, terima kasih banyak. Semoga hasil reading ini bisa bermanfaat dan membantu. Aku minta maaf apabila ada salah-salah kata atau kata-kata yang menyinggung, kata-kata yang kurang baik. Aku minta maaf. Jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini, juga subscribe channel ini. Dan untuk kamu yang mau mengambil personal tarot reading, kamu bisa kontak ke akun Instagram aku. Aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section dan juga description box. Kamu bisa DM, nanti kamu akan dilayani oleh admin aku. Dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain. Begitu ya, Pisces ya. So, sekali lagi Pisces, terima kasih banyak. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye!